Kalau kita baca di berbagai literatur tentang tarikh al-madaris, sejarah madrasah-madrasah. Ada juga buku tentang tarikh al-madaris juga ada. Sebutan madrasah itu dulu bukan ini ya, bukan hanya untuk level seperti kita pahami. Kalau di negara-negara Islam di Indonesia itu madrasah itu biasanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah atau madrasah ada yang mutawassithah, ada yang sanawiyah dan seterusnya. Madrasah itu di dalam Islam dulu adalah merupakan jenjang setelah jenjang dasar. Jenjang dasar. Jadi jenjang dasar itu jenjang dasar itu dulu disebutnya dengan kutab, jamaknya al-katatib. Kemudian setelah itu madrasah. Jadi jenjang Islam itu cuma dua di dalam Islam itu. Kalau Arabnya tulisannya gini, ini ada al-kutab, gitu ya. Al-kutab, kemudian ada al-madrasah. Jamaknya madaris. Ini jenjang dasar nih. Dia jenjang dasar dalam Islam yang dulu biasanya ini hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 12 tahun. Setelahnya 12 ke atas, gitu ya. 12 ke atas itu namanya madrasah. Sehingga dulu universitas itu ya madrasah. Madrasah tibbiyah, itu madrasah tibbiyah itu fakultas kedokteran. Namanya madrasah tibbiyah, gitu ya. Atau kalau kampus besarnya madrasah dulu ada kampus pertama di muka bumi ini, gitu ya. Ada yang diakui oleh UNESCO. UNESCO menyampaikan bahwa universitas pertama di dunia itu adalah Jami' al-Qarawiyyin. Jadi UNESCO mengakui itu ya, Jami' al-Qarawiyyin. Di kota Fes Maroko. Di Maroko. Madrasah namanya, Madrasah Qarawiyyin. Itu universitas. Ya, nanti dan saya sudah kalau di mengajar kemarin saya sudah sampaikan di sebagian. Jami itu arti sebenarnya masjid jami itu. Kan kita suka nyebut masjid jami. Itu jami itu masjid. Masjid jami. Ada masjid biasa, ada masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dipakai buat Jumatan. Gitu. Jadi sholat 5 waktu plus Jumatan. Karena ada masjid yang tidak dipakai Jumatan. Karena dulu tata kotanya Umar dulu memberikan surat perintah karena negeri Islam sudah mulai luas, memberikan surat perintah kepada para pemimpin di berbagai tempat. Abu Musa al-Asy'ari di kota Basra, Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Kufa. Kemudian nanti ada berbagai sahabat di negeri Syam dan segala macam. Perintahnya adalah buatkan masjid-masjid di setiap suku. Di setiap kabilah-kabilah, suku-suku buatkan masjid-masjid. Tapi kalau Jumatan mereka harus ke kota. Kumpul di masjid jami'. Nah, itu ya. Jadi supaya muslimin ada pertemuan, bertemu dengan saudaranya, saling bertatap muka. Jadi teman-teman Jumatan itu memang fungsinya itu, salah satu fungsinya ya. Emang itu. Dan artinya bukan sembarang, bukan asal orang pengen bikin masjid gitu, nggak gitu. Dulu tertata. Jadi suku ada masjid supaya nggak jauh kalau sholat 5 waktu. Oke, tapi kalau Jumatan mereka harus bergerak ke tengah kota, masuk ke kota, di sana ada masjid jami'. Dan itu konsep Nabi dulu. Konsep Nabi dulu juga gitu. Nah, Jami' Qarawiyyin ini adalah universitas. Memang aslinya masjid, dan supaya antum tahu, makanya nanti di dalam bahasa Arab menjadi jami'ah. Jami'ah itu artinya universitas. University apa artinya? University apa artinya? Oh, ini kumpul. Jami' itu ngumpul. Memang Jumatan itu buat ngumpulin. Jadi memang tidak bisa dibahasakan hari ini. Justru itu bahasanya nurut Islam ini. Ya kenapa dinamakan jami'ah kok ngumpul? Apa cuma sekedar kumpul? Bukan kumpul-kumpul. Karena idenya awalnya adalah masjid. Di masjid itulah dibuat kelas-kelas kampus. Disitulah berbagai pakar mengajarkan di kelas-kelas masjid. Gitu ya. Dan kemudian ini akhirnya menjadi jami'ah namanya. Gitu ya. Teman-teman,
Ini nanti juga konsep sangat mendasar. Ini juga menentukan kualitas, nggak sembarang. Walaupun ini terlihat ini adalah sistemnya, tapi ini berhubungan dengan kualitas. Antum tahu, contoh Jami' Qarawiyyin atau manapun lah. Ini lebih tua dari Al-Azhar. Lebih tua dari Al-Azhar, jauh lebih tua dari Al-Azhar ini. Nanti baru ada Al-Azhar, ada berbagai macam kampus-kampus Islam. Ini teman-teman, bukan hanya kampus loh. Bukan hanya universitas tempatnya ilmu. Negara itu kalau mereka perlu membuat kebijakan sangat penting, seperti tentang masalah keamanan, perdamaian, atau perang, itu datang ke sini. Mereka harus datang ke sini, harus bertemu dengan kalau sekarang dengan rektornya, dulu Syekhul Madrasah dulu, dengan rektornya, untuk berdiskusi dan minta saran serta persetujuan. Baru negara bisa ketok palu. Itu dulu aturan Islam. Oke. Lebih dari itu, ini menarik nih. Lebih dari itu adalah kalau negara sedang kesulitan pendanaan, mereka datang ke sini. Ngapain? Ngutang. Berhutang. Sehingga negeri Islam tidak perlu hutang kepada musuhnya. Apa artinya ini tempat uang ini, Pak? Loh, padahal sekolahnya gratis. Bang ya, sekolah gratis, tadi saya sudah bilang, gaji dosen, gaji tertinggi, itu 2. Tapi mereka punya uang sangat melimpah yang kalau negara perlu dana, maka datang ke situ untuk berhutang. Tahu cara sistemnya? Ya. Ini ada konsep sangat menarik, tapi ini bukan waktu kita. Saya lebih suka nanti bicara karena ini di yang lain berbeda. Nanti kita akan bicara mendidiknya. Itu wakaf produktif. Wakaf produktif. Ini pembahasan besar sendiri yang ini jawaban. Ya, tentu sana ada donasi, tapi donasi ini bukan jadi sandaran sistemik. Dia nggak bisa jadi sandaran kokoh. Nah, donasi itu lemah banget. Ya, sebesar apapun kalau donasi itu lemah. Tapi Islam memiliki sistem namanya wakaf produktif dan ini ada ilmunya besar sekali di sini dan inilah yang membuat sekokoh itu. Sehingga satu, pendidikan itu bukan bisnis. Nggak ada dalam Islam pendidikan nyari duit. Saya buka sekolah supaya saya punya keuntungan dengan buat sekolah ini, nggak ada. Pendidikan itu pengabdian, bukan profit. Pengabdian. Nanti beda teman-teman. Dari ruh itu, hasil ke anak didik akan berbeda hasilnya. Jelas berbeda. Ini kalau saya cukup waktu saya akan saya urai. Dari sini kemana larinya? Kenapa sampai berpengaruh pada kualitasnya ada? Ya, jadi dia bukan bisnis. Dan benar bahwa yang kedua pendidikan itu untuk semua. Kan si kaya masuk, si miskin masuk, ya kan nggak ada masalah. Tinggal masuk saja. Dan yang ketiga, ternyata tombol negara itu on off-nya di kampus. Perang, klik perang. Damai, klik damai. Dana, klik dana gitu ya. Itu on off-nya di kampus. Anda bisa bayangkan itu. Oke. Kalau antum serius tentang pendidikan, yuk. Antum berpikir sebesar ini, yuk bareng-bareng yuk kita berpikir nih. Ini amal besar.